Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Yusuf Siddiq. Dengan ini menyampaikan kepada seluruh umat Islam bahwa kondisi saat ini adalah kita sedang menderita serangan virus yang berbahaya, yaitu virus corona. Ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat dan beristighfar, introspeksi diri, apa kesalahan yang pernah kita lakukan kita perbaiki, karena semua ujian yang ditimpakan kepada kita adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut adalah akibat perbuatan manusia, agar mereka merasakan sebagian dari kesalahan yang mereka lakukan, agar mereka kembali. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertaubat dan beristighfar, merenungi kesalahan kita. Kita kembalikan segala sesuatu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi tidak lepas daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang menimpa kita kecuali yang sudah Allah takdirkan untuk kita, dan hendaklah bertawakal orang yang bertawakal kepadanya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang yang beriman tidak seperti mereka yang tidak beriman. Kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala yang maha melindungi. Insya Allah umat Islam akan selamat dari segala bahaya yang menimpa mereka, lebih daripada kemampuan mereka. Jika ada di antara umat Islam yang menderita corona dan menyebabkan meninggal dunia, insya Allah mereka termasuk orang yang mati syahid. Tapi jika mereka tidak kena sama sekali, corona adalah bukan karena usaha mereka, tapi karena Allah yang menghindarkan itu dari mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah, apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu sama sekali. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah diangkat penah takdir dan sudah kering kertas-kertas takdir. Artinya, apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah akan terjadi sesuai dengan keinginannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apa yang menimpa kalian dari musibah, baik di bumi atau pada diri kalian, itu semua sudah ada di dalam kitab takdir Allah Subhanahu wa taala, illa fi kitabim min qabli an nabra'ah, sebelum kami ciptakan bumi dan kami ciptakan diri kalian. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk menghindari wabah dan penyakit ini adalah hukumnya wajib. Hukum menghindari penyakit adalah wajib, sama seperti halnya kita berobat. Namun tidak boleh sama sekali kita mengatakan bahwa kita terhindar dari penyakit ini karena usaha kita, karena tak lebih usaha kita adalah hanya sekedar usaha yang ketentuan terakhirnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di saat musibah dan wabah ini kita tidak perlu datang ke masjid? Segala sesuatu Allah yang takdirkan. Insya Allah apapun yang ada di muka bumi ini semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha." Tidak ada makhluk apapun yang melata di bumi ini melainkan Allah yang kendalikan. Allah yang kendalikan, Dia yang mengambil ubun-ubunnya. Artinya enggak akan datang makhluk yang bernama virus corona kecuali Allah memang takdirkan itu datang kepada kita. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzi kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim."
Katakan, wahai Muhammad, walaupun kalian berada di rumah kalian, maka akan datang kematian orang yang sudah ditakdirkan kematian di tempat tidur mereka. Kita berusaha semaksimal mungkin. Virus corona adalah virus yang sangat berbahaya. Dia menular dari sentuhan fisik antar manusia. Makanya kita hindari jangan sampai kita berinteraksi secara fisik dengan orang lain, karena dikhawatirkan dia menderita virus corona. Tapi tidak boleh juga kita terlalu bersangka buruk. Setiap orang yang bertemu dengan kita, kita khawatir dia menderita virus corona. Karena insya Allah kalau ada orang datang kepada kita, kita sambut dengan baik, walaupun tidak harus dengan bersentuhan fisik. Kalau kita harus berkunjung kepada seorang yang sakit, yang sakitnya tidak menular, maka kita tetap melaksanakan seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya. Jangan sampai kita menghalangi dengan adanya virus corona ini, menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, termasuk kita datang ke masjid untuk salat berjamaah. Pemerintah sudah menganjurkan di saat kita ikut salat berjamaah di masjid, maka kita jaga jarak. Insya Allah dengan kita menjaga jarak, maka kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Selebihnya adalah Allah yang menentukan. Apakah kita tidak harus ke masjid di saat terjadi virus corona? Saya tetap berkeyakinan dan seyakin-yakinnya rumah Allah termasuk rumah yang aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ayat ini menyebutkan Masjidil Haram, maka dia aman. Dalam hadis Nabi pernah bersabda, "Wa man dakhalal Masjidil Haram fahuwa amin." Siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Tapi para ulama menggunakan ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan Masjidil Haram untuk digunakan buat hukum masjid-masjid yang lain juga. Sama seperti halnya orang musyrik tidak boleh masuk masjid, adalah berdalilkan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza. Orang musyrik adalah najis, maka mereka jangan mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Walaupun ayatnya menyebutkan Masjidil Haram, tapi ulama menggunakannya untuk semua masjid. Kalau terjadi ada orang yang datang ke masjid dan dia kena virus corona, maka itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi usaha kita tetap kita harus jaga. Di saat kita datang ke masjid, kita tetap mencuci tangan kita tetap menjaga kebersihan, kita berwudu dengan sebaik-baiknya. Kita berkumur-kumur, kita masukkan air ke hidung, ya, supaya virus-virus yang ada di tubuh kita akan hilang. Dan di saat kita pulang ke rumah, kita cuci tangan kita. Bila perlu kita mandi dan kita cuci pakaian kita, karena dikhawatirkan ada virus yang menempel di badan kita, di pakaian kita, maka kita bisa bersihkan insya Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tetap berusaha. Apakah dengan adanya virus corona ini maka sholat Jumat kita bergugur kewajibannya? Ini sebenarnya adalah tergantung kepada pemerintah. Kalau pemerintah membatasi warga agar mereka tidak keluar rumah, atau melakukan pelarangan agar mereka tidak beraktivitas di luar rumah, maka secara otomatis Jumat akan menjadi gugur. Tapi di saat pemerintah tidak membatasi gerakan warga, mereka bisa berkeliaran di luar rumah, mereka bisa datang ke masjid, mereka bisa lewat di depan masjid, maka uzur apa yang bisa kita gunakan untuk menggugurkan kewajiban Jumat tersebut? Kenapa? Karena kewajiban Jumat dalilnya sudah jelas dari Al-Quran, hadis yang sahih dan ijma' ulama, dan tidak boleh kita gugurkan kecuali dengan dalil yang kuat juga. Dan itu bisa kita gugurkan di saat pemerintah melarang umat atau melarang warga untuk keluar rumah. Aktivitas di kantor ditiadakan, aktivitas di mal-mal juga harus ditutup, terminal-terminal harus ditutup, keramaian-keramaian harus ditutup, dan di jalan-jalan tidak boleh ada yang berlalu lalang. Jika ada yang berlalu lalang, maka pemerintah berhak untuk menangkapnya. Maka saat itu secara otomatis masjid akan kosong, dan kalau masjid kosong maka secara otomatis Jumat tidak bisa diadakan karena tidak terpenuhi syaratnya. Karena syarat wajib sholat Jumat adalah jika ada 40 orang muslim yang kena kewajiban Jumat yang ada di masjid saat itu. Kalau ada 40 orang yang datang ke masjid dan mereka adalah termasuk orang yang tinggal di tempat tersebut, dan mereka adalah termasuk orang yang kena kewajiban memenuhi 7 syarat orang yang wajib sholat Jumat, maka secara otomatis Jumat harus dilaksanakan karena wajib. Maka banyak sekali sebelum saya
menyampaikan ini, ya, banyak sekali himbauan-himbauan untuk tidak sholat Jumat. Tapi ada beberapa masjid yang mana jamaahnya datang dan jumlah mereka mencapai 40-an, tapi tidak dilaksanakan sholat Jumat karena ada himbauan tidak perlu sholat Jumat. Ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena sudah ada jumlah minimal orang yang kena kewajiban Jumat. Kalau ada 40 orang secara otomatis harus sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Kenapa? Karena terpenuhi syarat wajibnya sholat Jumat. Syarat wajibnya sholat Jumat itu ada 4. Yang pertama adalah dilaksanakan di pusat pemukiman, di tengah perkotaan, di tengah perkampungan. Yang kedua adalah dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Yang ketiga ada 40 orang yang kena kewajiban Jumat. Yang keempat adalah didahului oleh khutbah. Ini adalah syarat sholat Jumat. Kalau 4 ini terpenuhi, maka secara otomatis Jumat diwajibkan. Ini pendapat mereka yang tetap mewajibkan Jumat. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa Jumat gugur. Kenapa? Karena virus corona adalah virus yang mematikan. Menjaga jiwa adalah hukumnya wajib. Menjaga jiwa, menjaga nyawa kita jangan sampai binasa adalah hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum", jangan bunuh diri kalian. Dan firman Allah juga dalam ayat yang lain, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah", jangan celakakan diri kalian. Ini ayat-ayat yang digunakan adalah ayat-ayat yang melarang kita untuk melakukan hal-hal yang bisa membinasakan jiwa kita. Tapi bagi mereka yang mengatakan bahwa Jumat tetap diwajibkan, mereka menganggap bahwa adanya virus corona, ya, sampai saat ini belum bisa dikatakan meyakinkan akan membunuh jiwa manusia. Apalagi sebagian pendapat kedokteran bahwa virus corona bisa disembuhkan. Tapi kita menghindari, tentunya harus diwajibkan. Kita wajib melakukan hal-hal untuk membatasi diri jangan sampai virus corona itu menimpa kita. Tapi menurut saya adalah tidak perlu kita mengurangi aktivitas keagamaan kita. Kita tetap datang ke masjid, ya, dengan tetap menjaga jangan sampai kita berinteraksi fisik dengan orang lain, dengan menjaga jarak di saat kita salat berjamaah. Dan juga kalau Jumat, di saat ada 40 orang yang kena kewajiban Jumat, maka salat Jumat hukumnya wajib dilaksanakan. Tapi di saat tidak ada orang yang datang ke masjid dan tidak mencapai 40 orang, maka saat itu Jumat tidak bisa dilaksanakan karena syarat wajibnya Jumat adalah 4 yang tadi itu. Kesimpulannya adalah dua pendapat insya Allah tidak perlu saling menyalahkan. Yang mengatakan Jumat tidak diwajibkan, dia berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang melarang kita membinasakan diri kita. Yang mengatakan Jumat tetap diadakan, kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi mereka untuk bisa datang ke masjid, ya. Adapun adanya virus itu juga adalah hal yang belum diyakini juga, ya. Tidak bisa sesuatu keyakinan, yakin bahwa Jumat wajib dikalahkan oleh sesuatu keraguan bahwa di masjid ada virus corona atau ada yang membahayakan. Dalam kaidah fikih disebutkan al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Dalam kaidah yang lain, ma tsabata biyaqin la yuzalu illa biyaqinin misli, sesuatu yang sudah ditetapkan dengan dalil yang yakin, dalil yang kuat, maka tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu melainkan yang kuat yang serupa dengannya. Itulah kaidah di dalam ilmu fikih, dan mudah-mudahan dua pendapat adalah benar, masing-masing bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Yang mau melakukan Jumatan, maka itu adalah hak dia untuk berijtihad. Yang tidak Jumatan juga hak dia untuk berijtihad, karena tidak ada dalil secara spesifik, secara sharih yang menyebutkan bahwa di saat ada ta'un atau ada wabah yang mematikan seperti saat ini, Nabi menggugurkan salat Jumat. Hanya ada 3 hal terkait dengan menggugurkan kewajiban Jumat atau mewajibkan kewajiban Jumat. Yang pertama, Nabi pernah gugurkan salat berjamaah, bukan salat Jumat, di saat ada hujan. Tapi itu pun karena masjid Nabi tidak seperti masjid kita saat ini. Masjid Nabi beralaskan tanah dan beratapkan pelepah kurma. Di saat hujan maka masjidnya becek, maka Nabi perintahkan kepada sahabat untuk salat di rumah, dan itu pun salat berjamaah. Salat berjamaah ulama masih berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang kedua adalah Nabi gugurkan kewajiban Jumat bagi mereka yang sudah ikut salat hari raya. Tapi di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi melaksanakan salat Jumat. Walakinnana nujmi'u, tapi kami tetap melaksanakan salat Jumat. Artinya bagi yang mau ikut salat Jumat
ya, walaupun dia sudah melaksanakan sholat hari raya, silahkan. Bagi yang tidak mau sholat Jumat karena dia sudah melaksanakan sholat hari raya, maka silakan, tidak ada dosa baginya. Yang ketiga adalah terkait dengan perang, bahwa di saat perang Nabi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat berjamaah. Ini yang menjadi landasan bagi mereka yang mengatakan sholat Jumat tetap wajib kalau berjamaah pun diperintahkan di saat perang, apalagi Jumat yang mana dalilnya adalah kuat berdasarkan ayat Quran, hadis yang sahih dan ijma' ulama. Adapun sholat berjamaah, ulama masih berbeda pendapat antara wajib dan tidaknya. Kalau jamaah saja diwajibkan di saat perang, apalagi sholat Jumat yang sudah jelas dalilnya dari Al-Quran, hadis dan ijma'. Insya Allah dua pendapat saya tidak menyalahkan sama sekali. Fatwa MUI adalah sudah tepat, ya, tidak perlu kita perdebatkan lagi. Tapi bagi mereka yang berbeda pun, jika alasannya tepat juga, maka tidak perlu kita salahkan juga dan tidak perlu saling menuduh satu sama lain. Mereka adalah yang paling benar. Tidak perlu mengklaim sama masing-masing bahwa mereka paling benar. Biarkan masing-masing sesuai dengan ijtihadnya, karena kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat. Kita tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain dan apa yang diperbuat oleh orang lain. Kita cuma menyampaikan yang benar adalah hanya Allah yang maha tahu. Wallahu a'lam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.